Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selanjutnya, selawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang saya muliakan, perkenalkan, nama saya Zulpan. Saya mengajar di sekolah SMP IT Darul Iman Padang, Sumatera Barat. Saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 9 Mekah 1 dengan materi ibadah kurban. Model pembelajaran yaitu PJBL atau Project Based Learning. Saya adalah mahasiswa PPG di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khairin walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Selanjutnya, selawat dan salam kita ucapkan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sabahul khair, sabahun nur. Oke. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Ustaz akan ambil absen terlebih dahulu. Abdul Razak, Acacio, Adli Setiawan, Asham Abiu Faras, Faida Atala Edwis, Virus Lutfil Hadi Alil, Afkar Azanta, Hanan Baihaqi, Ihsanul Fikri, Kodi Akil Atrian, Lutfi Makfira Satri, Muhammad Dafa Al-Farisi, Muhammad Zaki, Muhammad Ridho, Muhammad Rizki Mawardi, Muhammad Taufiq Rahman, Muhammad Yusuf, Nawab Asidki, Farid Azam Al-Basir, Rafiq Naufal Al-Fikri, Reski Wahyu Alwi, Rizkullah Kezio. Beberapa orang dari teman kita tidak hadir hari ini. Kita doakan Safakumullah la ba'sa tahur insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada teman-teman kita yang sakit. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, Ustaz, selanjutnya kita minta kepada Ananda Fairuz
untuk memimpin doa. Kepada Ananda Feiruz, silahkan. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jazakallahu khairan kepada Ananda Feiruz yang telah memimpin doa. Yang selanjutnya, Ustadz semuanya, kita akan ice breaking terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Apabila Ustadz sampaikan fokus 2 kali, maka antum menjawab everybody fokus. Kemudian saya sampaikan kelas 9 maka 1, maka menjawab yes Allahu Akbar. Kita mulai. Fokus. Everybody fokus. Kelas 9 maka 1. Yes, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita telah melaksanakan speaking. Selanjutnya Ustadz akan menyampaikan ke antum tujuan pembelajaran. Sebelumnya Ustadz akan menyampaikan materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan ibadah kurban. Apa materi kita hari ini? Ibadah kurban. Ya. Sebelum kita memulai, Ustadz akan memulai pertanyaan berkaitan dengan ibadah kurban. Anak Ustadz semuanya, siapa di antara Ustadz yang bisa memberi penjelasan tentang adab-adab ketika menyembelih hewan kurban? Silakan angkat tangan. Oke, silakan Ananda Rizky. Pertama yaitu berbuat baik terhadap hewan. Yang kedua Oke. yaitu memberikan hewan di sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala ketika hewan ketika menyembelih. Yang ketiga yaitu mengarahkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat mengucapkan tasbih atau basmalah dan takbir. Oke, terima kasih kepada Ananda Rizky. Terhadap hewan kurban, tidak boleh kita menyiksanya, tetapi kita harus menunaikan hak-haknya. Sebagaimana disampaikan teman kita tadi, ya mudah-mudahan dengan penyampaian itu bisa kita pahami sehingga ketika kita menyembelih hewan kurban tersebut tidak tersakiti. Oke, kita lanjutkan. Kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita. Bisa dilihat di depan Ustaz. Ini berkaitan dengan judul kita. Judul kita hari ini adalah ibadah kurban. Yang mana di situ ada unta, ada sapi, ada kambing, ada domba. Pertanyaan Ustaz satu lagi. Apakah ayam bisa kita jadikan sebagai hewan kurban? Tidak. Karena ada ketentuan-ketentuan baik di Al-Quran maupun dalam hadis. Oke, kita lanjutkan Ustaz. Yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kurban dan pensyariatan kurban. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu menjelaskan syarat. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pembagian sepertiga dari hasil kurban. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan adab dalam penyembelihan hewan kurban. Kenapa perlu mempelajari adabnya? Supaya hewan tersebut tidak tersakiti. Maka kita harus melaksanakan sesuai dengan yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Ustaz, sebelum kita lanjutkan, Ustaz akan memutar cuplikan video singkat berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Ya, ini penyembelihan hewan kurban ya, sapi yang sangat besar. Ya, ini akan disembelih nanti.
untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka disembelih hewan kurban. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Oke, seperti itu ya, direbahkan secara bersama-sama, kemudian diikat kakinya. Setelah sapinya mulai tenang, barulah disembelih. Ya, sapinya agak besar, jadi penyembelihannya agak lama. Penyembelihan yang paling bagus harusnya satu kali sembelih langsung lepas uratnya atau pernapasannya. Tapi ini beberapa kali. Bisa kita lihat, karena sapinya sangat besar ya, sapi semental namanya salah satu. Yang dibaca Bismillah, Allahu Akbar, sembelih ya. Disebut juga nama-nama Sohibul Qurban, orang-orang yang berkurban. Itu ya, cuplikan atau video singkat berkaitan dengan hewan kurban. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Sekarang Ustadz akan membagi kelompok anak Ustadz. Ya, sebagaimana antum sudah berkelompok, maka Ustadz akan bagi, yaitu di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, anak Ustadz yang di sini kelompok 3, dan yang di sini adalah kelompok 4. Pembagian kelompok pertama yaitu akan membahas pengertian hewan kurban dan pensyariatan hewan kurban. Itu kelompok 1. Untuk kelompok 2 akan membahas yaitu syarat orang yang akan menyembelih hewan kurban. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kelompok ketiga yaitu akan membahas pembagian sepertiga dari hasil kurban. Jadi pembagian sepertiga dari hasil kurban. Berapa untuk sohibul kurban, berapa untuk fakir miskin, berapa untuk tetangga atau kerabat. Sedangkan pembagian kelompok untuk kelompok 4 yaitu akan membahas adab dalam penyembelihan hewan kurban. Oke, setelah bagi kelompok, kita akan lanjutkan ini. Kita akan lanjutkan diskusi kelompok. Ustaz akan membagikan terlebih dahulu LKPD-nya. Kita akan membagikan LKPD-nya ya kepada Ustaz semuanya. Ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 1 ya. Oke, kelompok 2. Oke, silakan dibagi LKPD, lembar LKPD-nya ya. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 4. Oke, silakan dibahas. Oke, kelompok 1 silakan dilihat dulu dan dibahas ya, yaitu berdiskusi kelompok. Silakan dibahas ya. Oke, silakan Ananda setelah berdiskusi langsung isi di lembaran LKPD-nya.
Silakan dikerjakan tugas yang Ustadz berikan. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Aman ya? Jawabannya bisa ya? Dapat ya? Oke, Masya Allah, Barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan. Pengumpulan apa ya? Ustaz akan cek semua apakah sudah siap LKPD yang telah Ananda buat. Oke, insyaallah bagus ya jawabannya. Oke, kelompok 2 jawabannya ya, Masya Allah ya, jawabannya bagus. Oke, kita lanjut kelompok 3. Sudah siap ya? Oke, insyaallah. Kita lanjut kelompok 4. Kelompok 4 sudah siap? Sudah ya? Oke. Oke, yang berikutnya Ustaz, karena Ananda telah siap menjawab, yaitu lebaran LKPD, kita akan masuk kepada penampilan project ya, yaitu penampilan project yang telah kita bahas tadi di LKPD. Kita akan menampilkan projectnya, yaitu penampilan project berkelompok. Nanti akan tampil ke depan kelompok 1, satu orang yang megang lembar jawabannya, kemudian satu orang lagi yang membacakan. Kemudian begitu juga kelompok 2, maju ke depan, satu orang yang megang, satu orang yang membacakan. Begitu juga kelompok 3, ada yang megang lembar LKPD-nya dan ada yang membacakan. Begitu juga kelompok 4 sama. Oke, anak Ustadz semuanya, kita akan masuk yaitu kepada penampilan proyek kelompok. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan terlebih dahulu. Silakan. Oke, silakan Ananda. Oke, silakan mulai dengan ucap salam ya. Tampilkan proyek kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian kurban dan pesyaratan. Pertama, pengertian kurban adalah hewan sembelihan, yaitu unta, sapi, dan kambing yang dipotong pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Pensyaratan kurban disyariatkan pada hari Idul Adha berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya dirikanlah salat dan berkurbanlah. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari Idul Adha. Sementara itu, hukum kurban adalah sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dan takbir kepada kelompok 1 ya. Takbir. Allahu Akbar. Oke, kita beri aplaus. Oke, kelompok 2 menampilkan hasil proyek kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kedua menyembelih adalah seorang muslim. Yang ketiga menyebut nama Allah ketika menyembelih. Dan dari kelompok kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus kepada kelompok 2 dengan takbir takbir. Allah. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3. Oh, keren banget kelompok 2. Silakan hasil konsentrasi dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan wajah kami. Hasil sembelihan kurban dianjurkan dimakan oleh sohibul kurban. Daging hasil sembelihan kurban maka lebih utama sepertiganya dimakan oleh sohibul kurban. Sepertiganya lagi dihadiahkan kepada kerabat, tetangga, dan sahabat dekat. Serta sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus kepada kelompok 3 dan takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk kelompok 3. Oke, kita lanjutkan yaitu penampilan proyek kelompok 4. Kepada kelompok 4 kita silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang adab menyembelih hewan kurban. Yang pertama, berbuat baik terhadap hewan. Yang kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelihnya. Untuk yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang keempat, mengucapkan tasmiyah atau basmalah dan takbir. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4 dengan takbir. Allahu Akbar. Oke, silakan duduk. Semuanya telah berjalan dengan baik. Kita telah Ustaz, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 telah menampilkan hasil proyek kelompoknya. Ya, Ustaz kasih aplaus untuk antum semuanya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada kesimpulan. Kesimpulan berkaitan dengan materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Hewan kurban. Kita masuk kepada materi ibadah kurban. Ya Ustaz, kita ketahui bahwa berkaitan dengan kurban ini adalah amalan apabila dikerjakan orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, yang mana yang disembelih itu diantaranya unta, sapi, kambing atau domba. Kita melihat bagaimana pada kejadian nabi-nabi sebelumnya, yaitu diantaranya kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau datang dari Syam, dari Palestina, kemudian datang ke Mekah mengunjungi anaknya. Sampai di Mekah, beliau bermalam di Mekah. Ketika malam hari beliau bermimpi, beliau menyembelih anak beliau. Maka di pagi harinya beliau menyampaikan kepada anak beliau yaitu Ismail, "Wahai anakku ya bunayya, sesungguhnya aku tadi bermimpi, di mana mimpiku aku melihat diriku menyembelih dirimu." Maka apa kata anaknya? Karena anaknya seorang nabi, beliau mengatakan,
silahkan laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau wahai ayahku. Niscaya engkau akan mendapatiku orang-orang yang bersabar. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita sekarang tidak diperintahkan menyembelih. Mungkin seorang bapak menyembelih anaknya, tetapi kita diperintahkan menyembelih hewan kurban. Maka Ustaz, mudah-mudahan orang tua antum, begitu juga dengan Ustaz, berusaha untuk menyembelih hewan kurban. Kemudian kita ketahui juga hukum dari ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad. Kemudian juga tadi kita telah membahas berkaitan dengan pembagian hewan kurban. Hewan kurban itu dibagi sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk tetangga dan kerabat, sepertiga lagi untuk fakir miskin. Kemudian kita juga harus memperhatikan adab-adab ketika menyembelih hewan kurban. Jangan sampai nanti ketika kita menyembelih hewan kurban, maka hewan kurbannya tersakiti. Maka dengan adab-adab yang kita kerjakan, mudah-mudahan kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Ustaz kesimpulan materi kita hari ini. Sebelum Ustaz tutup, silakan anak Ustaz semuanya keluarkan kertasnya. Ustaz akan memberikan kuis. Oke, anak Ustaz. Yang selanjutnya kita akan melaksanakan kuis. Silakan anak Ustaz catat soalnya dan semuanya mohon disimpan, yaitu bukunya, LKS-nya dan juga LKPD-nya. Mohon disimpan semuanya. Pertanyaan pertama, silakan disimpan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian ibadah kurban. Soal yang kedua, jelaskan adab-adab dalam penyembelihan hewan kurban. Oke, silakan Anda jawab pertanyaan kita, yaitu kuis kita tadi ya. قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا على الأنس شيدنا مدارسنا بالهدي نروي فؤادا كان عطشانا لمدرسات خولة صحبي بكم ساعدت من أجل آيات. Oke, silakan kerja sendiri-sendiri ya. Kalau tadi belajar kelompok, sekarang sendiri-sendiri. Silakan berikan jawaban untuk di dalam kuis tersebut. Oke, semangat. Saya yakin untuk semua pintar-pintar bisa menjawab dengan mudah dan mendapatkan nilai tinggi. Kuis tadi. نلقى به ساعة قرآننا وطن روح وريحانا به لقينا عن الوجدان مرتحل في غربة العمر كان الحفظ أوطانا إذا تكاثرت الآلام ضمنا ذبلنا كتاب الله Kita akan silakan Anda kasih tugas dan jawabannya. Jangan lupa tulis nama ya. Jangan lupa tulis nama. Oke, lanjut. Oke, dikumpul ya. Oke, silakan Isa. Jangan lupa dikasih nama. Oke, kita akan lanjut ke kelompok 2. Silakan Anda kelompok 2 yang telah siap mengumpulkan lembar jawaban kuisnya. Oke.
siap ya semua kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 kumpulkan materinya. Maaf, soal kuis tadi dan jawabannya. Oke, bagus. Bagus. Kita lanjut ke kelompok 4. Sudah siap? Mudah soalnya kan? Oke, kita evaluasi mudah-mudahan semuanya nilainya 100. Oke Ustaz, inilah materi kita hari ini. Untuk hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.